Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang kita akan angkat berkaitan dengan kocaknya cara berpikir Idrus Ramli. Sudah kocak ya, lucu gitu. Karena cara berpikir agama itu subjektif, tidak didasarkan kepada ilmu-ilmu agama, tapi didasarkan secara serampangan kepada hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu belaka yang dijadikan dasar pemikiran beragama. Yaitu berkaitan dengan masjid yang ada kuburannya. Kalau ada masjid ada kuburannya itu aman dari Wahabi. Jadi eksploitasi perkataan yang tentu saja itu perkataan bid'ah. Kemudian berpikir bahwa Masjid Idrus Ramli itu adalah masjid yang aman dari Wahabi, tapi tidak aman dari bid'ah. Iya, saya sering mengunjungi itu masjid-masjidnya yang ngaku-ngaku aswaja ini ya. Itu banyak sekali. Memang kalau dilihat itu di Jawa Timur itu tidak sedikit masjid terlantar ya. Tetapi tidak serta-merta ada orang Wahabi masuk ke dalam masjid itu. Apalagi di desa-desa itu banyak masjid yang jemaahnya kadang-kadang kambing gitu, karena kalau siang ditempati kambing. Ada yang seperti itu, ayam kadang-kadang. Tapi tidak kemudian ada Wahabi datang ke kuburan seperti itu. Walaupun tidak ada kuburannya, apalagi ada kuburannya ya. Jadi untuk apa masuk dalam masjid yang diyakini oleh mereka sebagai tempat pemujaan kuburan gitu? Ya kalau tidak mau dikatakan syirik ya. Ini yang tentunya menjadi permasalahan kita. Tapi kita dengar ucapan yang satu ini memang sangat luar biasa dari Idrus Ramli. Bagaimana dia menyampaikan yaitu keluh kesahnya kepada umat. Jadi umat itu menjadi tempat mengadukan keluh kesahnya. Allah. Mengapa? Kalau di depan masjid ini ada kuburan, insya Allah masjid ini bersih dari kelompok radikal orang-orang Wahabi. Mengapa? Orang Wahabi gak mau sholat di masjid yang ada kuburan. Karenanya kuburan itu penjaga masjid. Masjidnya gak dirampas sama Wahabi. Saudara kalau bangun masjid di daerah Itu cara berpikir Idrus Ramli berkaitan dengan kuburan. Memang kuburiun ya, karena memang kuburiun itu tidak akan nyimpang dari kuburan dan akan selalu menjadikan kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ingat mati, tapi menjadikan kuburan sebagai media tawassul kepada Allah. Tujuannya takarrub. Kalau takarrub itu dari kata misalnya kurbanan, misalnya dari ambil dari situ, itu berarti adalah yaitu pendekatan. Orang berkorban dulunya itu misalnya nyembelih binatang, tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan kurban. Tapi kemudian kalau istilah takarrub itu dengan kuburan, ini mah wow. Tentu di luar dugaan ya. Saya katakan tadi,
banyak masjid nganggur itu di Madura ya. Makmumnya tidak ada, imamnya tidak ada. Paling ramai pada hari Jumat. Kalau hari-hari kerja, bahkan ada masjid yang kosong sama sekali gitu. Cuma Jumat saja ramainya. Nah, itu saja tidak ada. Dengan mudah orang-orang yang dituduh Wahabi tadi menggerayangi masjid tersebut. Jadi tahu dirilah kalau mau berbicara itu jangan asal keluar gitu. Jadi tidak benar Wahabi itu kemudian mendatangi masjid yang tidak ada kuburannya. Apalagi masjidnya NU sudah tahu Wahabi itu kalau masjidnya Azwaja itu tidak akan datang seenaknya karena mereka tahu di mana masjid yang harus didatangi dan di mana masjid yang harus tidak didatangi. Jadi itu pertama. Yang kedua, apakah hanya sebatas itu pandangannya? Ya tentu tidak seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Dari Aisyah radhiyallahu anhum bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihat di negeri Habasa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih. Jadi ini sabdanya, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika sirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Itu ya. Jadi di sini dikatakan ketika ada peristiwa rupaka-rupaka dalam gereja itu, kemudian Rasulullah bersabda, mereka itu adalah suatu kaum ketika yaitu mati orang-orang soleh di dalamnya, yaitu orang-orang soleh atau mereka yang soleh, mereka membangun masjid, tempat memuja, jadi tempat memuja kuburan itu gitu, berwasilah dengan kuburan-kuburan itu. Jadi dikatakan ulaika siralul haq, dan diberi gambar-gambar dan sebagainya. Lalu mereka dikatakan ulaika sirarul haq. Jadi sirarul khalq yaitu sejelek-jelek makhluk indallah pada hari kiamat, yaitu yaumal qiyamah. Itu ya. Jadi itu perkataan Rasulullah, karena memang pada waktu itu dikatakan Abdus Soleh, gereja waktu itu masih yaitu monoteis, bukan politeis ya. Jadi monoteis, yaitu menganut Allah sebagai Tuhan mereka gitu. Nah, mereka sehingga disebut yaitu Abdus Soleh atau Rajulus Soleh, yaitu hamba yang soleh atau orang yang soleh. Ketika meninggal orang-orang soleh itu oleh umatnya dibangun masjid, kuburan buat wasilah itu. Jadi apalagi ini yang mau didatangi Salafi, yang enggak gitu. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi tempat ibadah, kita lihat sekarang kuburan memang tempatnya ibadah itu kalau di Aswaja itu. Coba nanti, ya kemarin ya menjelang Ramadan misalnya, wow, Jakarta itu dahsyat kuburannya.
datang ribuan orang sampai penuh sesak yang namanya jalan-jalan itu. Itu satu bukti itu kalau kita lihat di situ. Jadi tak bisa dipungkiri hal itu. Akhirnya menjadi tempat ibadah. Bahkan di dalam areal wilayah masjid itu dibangun masjid juga gitu, ada masjid. Di wilayah kuburan itu dibangun masjid. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas larangan itu. Kemudian bagaimana mau mendekati itu? Yang banyak saja tidak didatangi, yang tidak ada masjidnya, apalagi ada masjidnya. Jadi lucu itu. Jadi mengeksploitasi sesuatu yang tidak pernah terjadi, tujuannya hanya untuk menarik, wow, ternyata Wahabi jahat ya, ingin menggambarkan Wahabi sejahat itu gitu. Karena memang kerjanya sudah otaknya menjadi mesin, istilahnya mesin pembunuh Wahabi gitu. Itu sudah sedemikian rupa dibuat sedemikian bencinya, dan umat pun digiring untuk membenci sesamanya. Karena jelas kalau model Idrus Ramli itu tidak menganggap Wahabi itu saudara Muslim. Karena apa? Menyebarkan isu-isu yang kontroversial dengan dasar keyakinan yang diyakininya sendiri paling benar, yang lain salah. Ini Idrus Ramli. Jadi sikapnya seperti itu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan agama dengan benar gitu ya? Karena setiap agama itu dari sudut pandangnya. Akhirnya sudut pandangnya menjadi kacamata dia, bahwa kebenaran adalah dia. Itu masalahnya. Jadi di sini kalau kita lihat lagi hadis Rasulullah ini, inni abrau ilallah ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntum muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul kubur masajida inni anhakum an dzalik. Ini nanti pasti ada yang menanggapi, tapi dari pendapat, bukan dari hadis. Jadi pendapat nanti itu, pasti itu sudah. Nah, sesungguhnya aku, yaitu dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan, yaitu menyatakan kesetiaanku kepada Allah, ayyakunali minkum khalila, yang telah menjadikan bagiku di antara kalian sebagai khalil. Jadi khalilun, Nabi itu khalilun, yaitu yang dikatakan yaitu dengan menolak bahwasanya aku mempunyai seorang khalil gitu ya. Jadi dengan yaitu kekasih mulia. Nah, fa innallaha ta'ala qad ittakhadani khalila, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai yaitu kekasih mulia. Kama takhada Ibrahim khalila, seperti Nabi Ibrahim yang diangkat sebagai khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati, jika aku ingin menjadikan dari kalangan umatku adalah seorang khalilah, la takhadtu Aba Bakrin khalila, pasti aku menjadikan Abu Bakar khalila, yaitu kekasih mulia tadi. Ala wa inna man kana qablakum kanu, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu mereka itu yattakhiduna kubura anbiya'ihim,
yaitu menjadikan kuburan para nabinya wa salihihim dan orang-orang solehnya masajida, sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajida, maka janganlah engkau menjadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhakum an dalik, aku melarang yang demikian itu atas kalian. Itu hadis-hadis dari Rasulullah berkaitan dengan kuburan. Karena jangankan tidak dibangun kuburan ya masjid, terkadang di masjid itu ada kuburan, ada ya di beberapa masjid di tengah-tengah itu ada kuburan. Kemudian dijadikan tawaf itu di Timur Tengah, ada juga di wilayah-wilayah Muqtadi itu yang menjadikan kuburan tempat tawaf dan sebagainya. Biasanya para pengikut Toriko itu yang umum seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ya seperti itu, kita lihat ada rumah-rumah kuburan dibuat sedemikian indah, bahkan harganya itu ratusan juta, lebih mewah dari rumahnya kadang-kadang, karena rumah-rumahnya kiai. Ada lagi yang sampai miliaran itu. Jadi di tengah-tengah masjid itu ada kuburan. Jadi bisa saja kuburan itu menjadi bagian dari bisnis mereka ya. Bisnis mereka, karena yang datang berduyun-duyun, bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Apalagi kemudian dikenal sebagai kuburan keramat misalnya, itu sangat laku di Indonesia dan menjadi penghasilan gitu ya. Nah, tentu tidak bisa lepas dari itu. Sehingga hal ini menjadi ide dari sebagian orang-orang tertentu untuk menjadikan menjadikan masjid di sekitar kuburan itu. Itu banyak ya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Nah, karenanya yang banyak terjadi kalau kita lihat dari Kuburiun itu banyak. Kalau kita pertontonkan di sini, tapi saya tidak mau mempertontonkan masalah kuburan, mungkin di lain hari saja ya. Nah, intinya bahwa memang datang ke kuburan itu ada larangan, tidak sembarangan datang gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Artinya jangan sampai melakukan kesyirikan di kuburan. Kemudian apalagi menjadikan masjid itu di kuburan. Sehingga beribadah di situ merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih senang gitu. Dan biasanya mereka lebih menukar fatwa daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sepanjang perjalanan para sahabat Nabi itu tidak ada seorang dari sahabat Nabi yang punya ide agar sholat di kuburan para sahabat lainnya yang sudah meninggal. Padahal kalau kita lihat sahabat-sahabat dulu meninggalnya itu mati syahid. Dan betul-betul wali, bukan hanya wali-walian, bukan akuan-akuan, memang wali-wali Allah mereka itu yang meninggal. Tapi di zaman itu tidak terdengar seorang pun sahabat Nabi yang kemudian menjadikan kuburan sahabat Nabi itu sebagai masjid mereka gitu. Dan di dalam hadis sepi sekali kalau kita lihat berita-berita seperti itu ya. Tidak ada ya. Kecuali setelah generasi, yaitu 700 tahun kemudian, banyaklah itu para pemuja-pemuja kuburan dengan berbagai alasan yang yaitu dikutip dari berbagai media Islam, para pendukung kuburan gitu, media Islam ya, para pendukung kuburan, yaitu atau media Islam yang mendukung kuburan, dijadikan referensi sebagai pembenaran oleh mereka. Biasanya kitab-kitab seperti itu yang menyenangkan hati mereka. Itu. Lalu apa? Membisniskan kuburan sebagai alternatif di dalam upaya, yaitu ya keuntungan duniawi itu. Itu yang kita lihat sebenarnya. Makanya ada wisata religius ujung-ujungnya ke kuburan gitu ya. Jadi tanpa ada kuburannya pun, kalau Wahabi itu pikir-pikir mau datang ke masjid. Itu ya. Jadi inilah yang terjadi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu, la tusallu ilal qabri, janganlah engkau salat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha,
dan tidak boleh duduk di atasnya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak boleh sujud di atas kuburan, tidak boleh membangun masjid di atasnya, dan tidak boleh sholat di masjid menurut 4 mazhab. Itu 4 mazhab begitu ya. Kemudian kalau kita lihat, jadi walaula dzalika, katanya itu, ubrisu qabruhu ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjidan. Seandainya bukan karena larangan itu, tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah itu dulu itu. Jadi kuburan beliau itu dulu tidak ditampakkan di atas tanah oleh Aisyah. Ini berdasarkan hadis. Tetapi ada orang-orang mungkin sengaja yang cacat dan sebagainya berusaha menjadikan kuburan Nabi Muhammad itu seperti layaknya matinya raja-raja Persia itu. Ada yang berusaha begitu ya. Nah, bahkan sampai Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasnan. Jadi wasanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku itu berhala. La'anallahu qauman, suatu kaum Allah akan laknat, ittakhadu kubur anbiya'ihim, yang menjadikan kuburnya para nabinya itu masajid. Nah, itu makanya kita lihat itu dulu kuburan Aisyah itu ada dalam rumah. Ya, ada dalam rumah. Itu yang pertama kalau kita lihat. Kemudian ada lagi, la tattakhidu qabri aidan. Jangan jadikan kuburanku yaitu sebagai hari raya gitu. Nah, ini kalau kita lihat sekarang kuburan belum puasa sudah hari raya penuh dengan penjual bunga dan sebagainya gitu ya. Oh, sesudah menjelang hari raya juga seperti itu nantinya, bakalan ramai kuburan-kuburan itu. Nah, jadi di antara maksudnya seperti itu, selain memang tidak boleh mendirikan masjid di dalamnya gitu. Nah, kemudian berbagai macam fiqih terhadap hadis ini dilakukan. Dan bagi mereka yang lebih suka kepada kuburan, berbagai macam cara untuk membolehkan masjid dijadikan areal pemakaman ulama-ulamanya itu banyak terjadi ya. Sehingga kalau saya berjalan di masjid-masjid, ketika di depan imam itu, dekat imam pengimaman, dekat di itu kemudian ada kuburan, yaitu kuburannya orang yang punya masjid. Itu biasanya seperti itu, ditaruh di tempat, atau kadang-kadang ditaruh di depannya masjidnya, atau taruh di belakang, di dekat imam itu, di belakangnya itu. Jadi macam-macam. Tetapi ada juga yang dibangun secara khusus seperti rumah mewah tapi isinya kuburan di dalam itu. Ya, itu banyak lah yang seperti itu. Dan kemudian juga ada satna itu tempat pelayanannya itu. Nah, ada juru kuncinya juga dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya duit juga gitu. Jadi bukan tadzkirul maut, bukan yaitu mengingatkan kepada mati, tetapi menjadikan kuburan itu tempat berpesta pora. Kadang-kadang hajat segalanya, nadarnya ke kuburan. Bukan nadar mau puasa, bukan nadar ini ke kuburan gitu. Nadar yang salah ya. Barangkali ini yang saya sampaikan, artinya apa yang disampaikan Idrus Ramli itu tidak benar. Ya. Tidak benar. Jadi tidak sembarangan orang-orang Salafi itu sholat. Idrus Ramli hanya itu jual omongan doang. Intinya tidak pernah terjadi yang seperti itu. Kalaupun itu terjadi karena memang awalnya diizinkan, ada yang begitu. Tetapi tidak pernah dilakukan. Jadi dilihat dulu masjidnya yang mana gitu. Karena terus terang saja, kalau berbicara masjid ini kan apa tujuannya, untuk yaitu memuja Allah ya, lewat ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi ketika kita melanggar ke kuburan, ke masjid, tiba-tiba banyak kuburan di situ, ya Allah. Ya itu yang kemudian kita pantas berlindung dari masjid itu. Karena terus terang saja, masjid memang harus dilepaskan. Kalau memang sahabat-sahabat itu orang-orang hebat, dan dia kata kalau memang sahabat-sahabat ini adalah yang notabene orang-orang hebat ya, yang notabene orang-orang hebat pada waktu itu, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan para sahabat, sudah pasti ditanam di kuburan-kuburan dekat sana Rasulullah. Ternyata kan Masjid Nabawi itu jauh dari pekuburan para sahabat-sahabat Nabi yang meninggal. Ini satu bukti. Jadi bahkan Rasulullah itu bukan dikuburkan di masjid, Rasulullah itu kena pelebaran masjid. Itu masalahnya. Makanya di situ digunakan berbagai macam benteng agar tidak menjadikan kuburan. Sudah pasti kalau umat Islam itu ke kuburan Nabi itu histeris. Nah, itu yang akan terjadi itu. Di Iran sajalah kalau kita lihat tuh, sampai gambar-gambar ayatullah itu disembah oleh mereka. Mereka sujud kepada kuburan-kuburan itu. Itu. Jadi perilaku Ahlus Sunnah kadang-kadang di sini tidak tampak sama sekali ketika sudah merayakan kuburan. Barangkali ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.